Halo, ketemu lagi dengan saya Willy dari Will Garage. Nah, hari ini saya mau nge-review mobil kesayangan papa saya, Honda Accord Cielo tahun 94. Mobilnya mungkin biasa aja ya, cuma kondisinya yang memang masih terawat karena papa memang sayang banget sama mobilnya yang ini. Jadi mungkin dulu waktu saya masih zaman-zaman kuliah, waktu masih sering modif-modif mobil. Nah, mobil yang lain itu semuanya boleh dimodif kecuali yang ini. Jadi ini kayak buah terlarang di Taman Eden ya. Jadi cuma boleh dilihat, nggak boleh disentuh. Tapi mungkin ada yang bilang udah ada perubahan dikit ya. Ada modif dikit, tapi modif ringan, dan juga itu tidak mengurangi estetika dari ke orisinilnya mobilnya. Jadi memang saya modif hanya untuk menambah aksesoris mobilnya, tetapi mobilnya diusahakan tetap kepada estetika orisinilnya. Nah, mobilnya ini tahun 94. Nah, kalau dilihat, kita lihat kilometernya baru 25.000. Nah, mobil ini jadi emang jarang banget digunakan. Tahun-tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kebanyakan malah cuma diem di gudang aja. Nah, kalau interiornya sendiri sih ya memang masih diusahakan seperti standar ya. Standarnya keluaran tahun 94, cuma mungkin joknya aja kita udah bungkus, tetapi pakai yang bukan permanen ya. Jadi ini hanya atasnya doang, jadi bawahnya tetap masih bludru aslinya. Terus mungkin saya ada rubah ini nih, ada dulunya sih bukan cup holder, jadi saya tambahin cup holder sama versi-versi JDM gitu. Tapi cup holdernya kecil banget, bahkan untuk aqua botol kayaknya nggak cukup, kayaknya cukupnya cuma aqua gelas gitu deh ukurannya. Nah, mungkin seperti itu. Nanti sambil saya mau jalan panasin mobil ini, nanti deh saya cerita-cerita juga lagi lebih lanjut mengenai mobil ini. Oke, kita lagi mau ngisi nitrogen dulu, soalnya mobilnya lama nggak dipakai, jadi bannya tekanannya berkurang banyak kayaknya. Lumayan kempes soalnya sih. Sisa 13 aja, nggak pernah dipakai soalnya tekanannya sisa 13. Kita udah ngisi tekanan ban. Sekarang kita mau coba jalan keluar dikit dari kota Ponorogo sambil nikmatin mobil ini karena udah lama nggak dipakai. Nah, kali ini juga saya ada bawa beberapa peralatan GoPro, karena kali ini saya ngerekamnya pakai GoPro Hero 8. Sebelumnya saya emang pernah punya GoPro ya, Hero 4, tapi waktu itu kualitasnya masih jelek lah menurut saya. Jadi stabilisationnya juga parah. Nah, setelah saya lihat review di YouTube, kayaknya oke juga pakai GoPro Hero 8 buat ngevlog. Nah, semoga aja deh hasil vlog kali ini lebih bisa menghibur. Oh ya, bentar mau pakai safety belt dulu. Sebenarnya nggak ada yang spesial ya dari mobil ini. Cuma sih menurut saya dibanding Honda sekarang ya kualitasnya masih jauh lebih oke yang ini ya. Kayak ini setirnya masih menggunakan leather, sedangkan yang sekarang itu kebanyakan kayak kulit sintetis ya. Saya pernah punya Accord tahun 2008 yang V6, setirnya banyak plastiknya, banyak kulit sintetis. Kalau kayak ini masih leather, walaupun udah lumayan pudar ya, sampai agak mengkilat ini. Selain itu apa ya, mungkin mobil tahun segini sih ya, kalau fasilitasnya emang opsionalnya sih biasa aja ya, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin yang lumayan dari mobil ini, dia ada ini, ada electric mirrornya,
folding mirror sama seat mirrornya elektrik semua. Terus seat depan yang kanan elektrik. Kalau konsol AC sih semuanya masih manual ya, kecuali yang versi luar dia sudah digital semua sih. Kalau Honda Accord dari dulu sampai sekarang menurut saya kebanyakan yang beli itu orang-orang middle class ya, sedangkan orang-orang yang high class kayaknya daripada ngambil Accord kayaknya mereka bakal milih kayak BMW ya, atau Mercedes-Benz mungkin seri 3 atau Mercedes-Benz C-Class. Memang soalnya Accord sendiri kalau sekarang udah full size ya. Kalau dulu kan dia ini termasuk mid size. Jadi kalau mid size sedan ya mungkin kayak seri 3 dan C-Class ya lawannya. Jadi memang mobil ini sebenarnya di Indonesia nggak terlalu populer ya. Mungkin juga kalau sekarang orang mau beli mobil untuk kolektor ya pasti sih kebanyakannya mobil Eropa ya, sedangkan kayak Honda Accord ini kayaknya kurang cocok untuk jadi barang kolektor. Terus opsional ya mungkin pada zamannya kalau dibanding dengan mobil-mobil Eropa tahun 94 mungkin mereka sudah kayak dilengkapin ABS, sedangkan mobil ini karena ini Accord Cielo tahun 94 itu waktu pertamanya Accord Cielo keluar ya. Jadi setelah Accord Maestrom 93 94 keluar deh Accord Cielo. Jadi waktu itu fitur-fiturnya masih belum banyak ya, dia masih banyak penggunaan fitur yang sama dengan Accord Maestrom. Jadi kayak setirnya pakai sama dengan Accord Maestrom. Setahu saya juga kaki-kaki sebagian besar sama dengan Accord Maestrom. Seperti itu. Cuma untuk naikkan sih ya menurut pendapat saya pribadi, kalau memang kondisinya oke, Accord Cielo itu cukup nyaman dikendarain. Suspensinya cukup empuk ya untuk dikendarain. Jadi kalau dibandingkan dengan mobil-mobil Eropa, menurut saya masih bisa bersaing lah. Waktu pada tahunnya ini setahu saya 94 mobil ini di harga 90 jutaan, 90 sekian lah, 94 96 kalau nggak salah. Nah terus waktu itu mungkin C-Class ya, 94. Oh saya nggak tahu kalau 94 apa ada C-Class ya. C-Class setahu saya yang W203 itu tahun 97. Nah kalau itu aja tahun 97 harganya udah 200-an setahu saya waktu itu. 100-an akhir, 200-an lebih dikit deh waktu pada tahun itu. Waktu itu udah cukup mahal. Jadi memang range-nya cukup jauh ya dibandingkan dengan mobil-mobil Eropa, tapi untuk naikkan sendiri oke banget. Mungkin kalau ini sekarang saya lari 60, teman-teman bisa lihat mungkin di vlog ini naikannya cukup stabil, cukup nyaman. Cuma memang satu mungkin ya kalau saya bilang dari karakternya semua mobil Honda apapun itu deh, ban depan itu berisik. Jadi suara dari ban depan itu masuk ke dalam kabin, sama dengan kayak CR-V bahkan yang baru juga tetap sama. Saya pernah punya Accord seperti yang saya bilang, Accord V6 tahun 2008 tetap sama, padahal waktu itu Accord tahun 2008 khusus yang V6 dia ada active noise control, jadi dia bisa meredam suara, tetapi tetap aja suara dari ban depan itu masuk ke kabin seperti itu. Satu waktu ada teman saya di klub mobil Accord Cielo, dia nanya ke saya kayak gini, Mas Phil, kenapa sih pelihara mobil Cielo sampai hari ini, padahal menurut dia ukuran orang kayak saya itu bisa punya Accord yang baru ya. Jadi sebenarnya kejadiannya ini, mobil ini kayak gini. Mobil ini waktu itu kita tangan kedua dibeli dari, waktu itu kalau nggak salah hampir 10.000 km. Nah
dari dulu ini mobil kesayangannya papa. Jadi kalau hujan gitu papa nggak pernah mau pakai mobil ini, kecuali emang udah pas di luar terus kehujanan ya mau bilang apa deh. Tetapi dulu papa apa ya, orangnya emang sayang barang lah ya. Sampai sekarang pun dia masih sayang dengan mobilnya. Dia nggak suka apa ya, pakai mobil secara sembrono lah menurut dia. Jadi kayak kolongnya itu, bahkan mobil ini deh, kolongnya itu bahkan dibersihin sendiri sama dia. Dia sampai masuk ke bawah mobil bersihin. Dia sayang banget sama mobil lah pokoknya. Jadi mobil ini kenapa nggak dijual ya, kondisinya terlalu bagus menurut saya untuk dijual. Dan juga harga pasaran Accord Cielo saat ini nggak berapa lah ya. Bahkan kalau kita lihat-lihat di internet, bahkan ada yang cuma 20-30 juta tergantung kondisi. Jadi menurut saya sangat sayang deh untuk jual mobil ini. Jadi saya nggak mau jual mobil ini. Terus papa juga nggak mau lepas, karena menurut dia sempat satu kali saya saranin papa buat jual mobil ini. Terus saya bilang gantiin aja mobil-mobil Eropa, mungkin Mercedes-Benz ya, W210 lah, kelas E320 gitu. Tapi menurut papa jual ini untuk beli mobil seperti itu mungkin harganya kurang lebih sama lah ya. Tetapi menurut dia kita nggak mungkin dapat kondisi yang sama seperti kita ngerawat mobil. Dan emang sih beberapa kali saya waktu itu sempat lihat udah sempat lihat W210, orangnya sih bilang terawat, kilometernya juga masih dikit lah, 60 ribuan. Tetapi gimana ya, kategorinya, standarnya orang merawat mobil itu tiap orang berbeda-beda. Jadi ada orang kayak gini bilang oh ya terawat, tetapi bagi saya masih belum cukup oke merawat mobil kayak gitu. Jadi itulah kenapa saya nggak mau jual mobil ini. Bukan karena memang hobi dengan mobil ini ya, tapi mungkin lebih tepatnya takdirnya harus ngerawat Accord Cielo. Jadi kayak ini sempat mobil ini walaupun nggak dipakai, namanya mobil tua, tetap bakal ada trouble, tetap bermasalah. Jadi waktu itu sempat kaki-kakinya, suspensinya shock breaker ya, sampai bocor gitu. Jadi akhirnya kita masukin ke Honda. Waktu itu di Surabaya kita masukin ke Honda. Waktu itu kalau nggak salah, tapi waktu itu sama ada tune up juga sih segala macam, karena menurut orang bengkel walaupun mobil nggak dipakai, karena olinya lama tinggal tetap mesti di tune up ya, dibersihin. Jadi waktu itu habis servis sekitar 23 juta, masih ada notanya sama saya sampai sekarang. Jadi ganti kaki-kaki semua udah baru, mesin juga udah di tune up. Nah cuma namanya mobil nggak dipakai itu tetap aja bakal ada satu dua hal yang bakal rusak. Jadi jangan mikir mobil nggak dipakai itu bakal lebih bagus, enggak. Tapi sepanjang saya merawat mobil nggak dipakai malah banyak masalahnya. Jadi kayak ini kemarin pelampung bensin habis ganti karena rusak, padahal mobilnya cuma nangkring di garasi terus, di gudang. Terus kemarin apalagi ya kali ya, oh iya, koilnya waktu itu mobilnya sampai nggak mau starter, nggak tahu kenapa, padahal nggak pernah dipakai. Mungkin pengaruh juga karena sempat waktu itu mobil ini mungkin 2-3 tahun nggak pernah nyala sama sekali. Jadi mobil ini sebenarnya kayak teman-teman ada lihat ada modif ringan, sebenarnya itu baru 2 tahun terakhir ya saya modif. Jadi mobil ini sebenarnya dulunya full standar, cuma 2 tahun terakhir karena saya merasa bosan aja dengan tampilan mobil, jadi banyak yang saya modif ringan lah, tetapi tetap dengan part-part orisinilnya. Dan juga kenapa mungkin ada yang nanya ngapain mobil tua masih dimasukin ke bengkel resmi, karena keluarga saya merasa mobil setua apapun kalau kita pakai part-part yang asli
pasti bakal lebih terawat, walaupun emang harganya lebih mahal daripada kita beli di luaran. Tetapi di luaran juga emang banyak yang bilang oh ya ini asli, tapi ternyata nggak asli. Jadi kita tetap masukin di bengkel resmi karena kita berharap, kita pengen part mobil itu terjamin keasliannya seperti itu. Dan juga menurut saya kalau kita servis atau mungkin modif mobil dengan part KW lah atau part-part palsu ya, menurut saya mengurangi estetika kecantikan mobilnya ya. Jadi gimana ya, apalagi kayak mobil udah tua. Kalau mobil-mobil baru mungkin dilihat mobilnya, soalnya mobilnya masih ada nilainya, jadi masih kelihatan keren ya. Tapi kalau mobil udah tua gini, terus kita pakein part murah, part KW, kayaknya menurut saya apa ya, mengurangi nilai mobilnya, jadi malah makin jelek, bukan makin bagus seperti itu. Plus minusnya Accord Cielo, saya ini bicara dalam kondisi mobil bagus ya. Kalau plusnya nyaman, bensinnya sebenarnya irit ya kalau ngambil yang VTEC. Punya saya ini belum VTEC, masih PGMFI. Saya nggak tahu itu apa. Mungkin kalau nggak salah dia belum injeksi deh kalau nggak salah. Jadi tetapi tenaganya sebenarnya kurang lebih sama. Mobil ini masih sempat saya nyoba sampai 200 masih dapat, masih oke banget. Terus plusnya ada beberapa opsional untuk pada tahunnya, kayak electric mirror, folding mirrornya juga elektrik, kursi elektrik. Menurut saya cukup oke ya dibanding untuk standar hari ini. Bahkan beberapa mobil hari ini belum elektrik sampai situnya. Terus minusnya yang saya nggak suka dari mobil ini mungkin modelnya ya. Modelnya nggak se-timeless mobil Eropa sebenarnya menurut saya. Modelnya sih ya seperti apa ya, Accord pada umumnya lah. Saya nggak tahu, tetapi saya kurang enjoy sebenarnya dengan modelnya. Cuma udah nasibnya aja jadi harus pelihara mobil ini. Terus yang saya nggak suka dari mobil ini, oh ya dia mobil Accord Cielo itu masih ada anten ya. Jadi kalau kita bayangin mobil tahun 90-an itu dia masih ada antena elektrik. Jadi pas dinyalain audionya dia naik, dimatiin dia turun. Itu mungkin yang saya nggak suka ya. Terus yang saya nggak suka lagi mungkin pengendaliannya, handlingnya. Karena mungkin dia terlalu mengincar ke nyamannya, jadi untuk handlingnya dia agak apa ya, kurang stabil di kecepatan tinggi. Jadi seperti itu pengalaman yang saya bisa bagiin selama mungkin sekitar 22 tahun ya, 23 tahun merawat Honda Accord Cielo. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja komen di bawah. Nanti kalau saya tahu emang nanti saya coba bantu jawab. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagiin video ini. Semoga menghibur teman-teman semua, dan sampai jumpa di vlog saya yang lainnya. Tuhan berkati.